Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ilman dalam video tutorial tentang bagaimana cara menginstal, bagaimana cara menggunakan atau menemukan referensi, bagaimana cara membuat innote dan footnote secara otomatis, serta bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis. Dalam cara secara otomatis untuk mempermudah kita untuk uh, membuat sebuah karya ilmiah, baik itu sebuah buku atau makalah, tugas kuliah yang ada kaitannya dengan referensi, footnote, daftar pustaka. Saya menyarankan sebuah aplikasi yang sangat rekomendasi, yaitu menggunakan Mendeley. Jadi Mendeley itu digunakan di laptop, Mendeley desktop. Jadi pada video kali ini mari kita bersama-sama mempelajari bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley desktop untuk mempermudah kita dalam mempelajari atau mempermudah kita membuat sebuah karya tulis ilmiah. Baik, oke, baik, kita lanjut. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang 4 hal tentang Mendeley. Yang pertama, bagaimana cara menginstal Mendeley ke desktop, juga bagaimana cara menemukan referensi dengan mudah, bagaimana cara memasukkan innote dan footnote secara otomatis, serta bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis di aplikasi Mendeley desktop. Baik teman-teman sekalian, kita bersama-sama belajar. Kita ini layaknya tidak pernah bosan untuk terus mencari sebuah ilmu. Jadi untuk membuat tugas kuliah misalnya, membuat tugas sekolah, untuk membuat karya tulis ilmiah seperti makalah, membuat buku, jadi ada cara yang lebih mudah untuk tentang referensinya. Sisa menambahkan Mendeley desktop, menggunakan Mendeley desktop. Jadi sebelumnya kita bagaimana cara mendownload Mendeley desktop. Jadi sisa masuk ke Google atau misalnya Google Chrome, tapi saya menggunakan Microsoft Edge. Jadi sisa kita ketikkan Mendeley download. Jadi hanya sekedar itu. Nah, kita sisa memilih download Mendeley desktop for Windows. Jadi akan muncul halaman web untuk download aplikasi Mendeley desktop. Jika laptop perangkat PC kita adalah Windows, jadi kita hanya mengklik tombol merah yang ada di layar untuk Windows. Tapi jika kita menggunakan OS atau Linux, kita pilih beberapa pilihan di bawahnya. Jadi sisa kita klik lalu menunggu sampai terdownload. Jadi tampilan setelah di-download itu akan tersedia di download pada My Computer. Ya, seperti ini. Dia akan berbentuk sebagai WinRAR. Jadi sebelum digunakan kita harus menginstal ke laptop. Panduannya nanti jika kita mengklik file ini akan diberikan panduan oleh aplikasi Mendeley desktop untuk bagaimana cara menginstal. Baik, kita menuju kepada bagaimana cara untuk menambahkan referensi ke Mendeley-nya kita. Nah, jadi kita buka dulu Mendeley. Jadi tampilan awal Mendeley seperti ini. Saya punya beberapa referensi, sudah 3. Jadi bagaimana cara menambahkannya? Jadi kita bisa secara manual. Pada pilihan icon yang ada di sudut, ada segitiga yang kecil, kita pilih add file. Jadi kita pilih file di laptopnya kita, bisa juga kita mendownload terlebih dahulu lalu kita masukkan ke sini. Jadi saya mempunyai beberapa file. Misalnya saya masukkan pembahasan ujian nasional fisika SMA 2017, atau kita masukkanlah itu tadi ya, contoh pembahasan UN fisika. Jadi kita centang lalu open. Nah, jadi akan bertambah di referensi kita akan bertambah di Mendeley desktop. Nah, sudah tersedia. Baik, itu caranya untuk menambahkan referensi. Bisa saja kita cari di Google Chrome untuk menambahkan jurnal-jurnal, buku. Jadi tidak hanya sekedar jurnal, kita juga bisa memasukkan buku ke Mendeley desktop.
Lalu kita melangkah yang ketiga, itu bagaimana cara menambahkan endnote dan footnote. Endnote dan footnote dalam karya tulis ilmiahnya kita biar sesuai dengan aturan. Jadi saya sudah menyediakan file contoh untuk kita sebagai latihan agar kita lebih paham bagaimana cara mempraktikkan atau menggunakan Mendeley Desktop dalam penyediaan endnote, footnote serta daftar pustaka nantinya. Jadi tidak penting bagi kita untuk tidak penting contoh apa ini. Jadi saya tidak pedulikan isinya apa, ini cuma bab 1 pendahuluan latar belakang. Tapi intinya ini sebagai latihan lah untuk kita. Jadi tidak usah perhatikan isinya. Jadi misal juga kursor itu atau papan ketiknya itu kursor ketik itu menentukan posisi di mana endnote dan footnote-nya nanti akan muncul. Endnote-nya muncul. Jadi misal saya taruh di akhir kata praktikum, ada di akhir paragraf. Jadi saya taruh di situ. Jadi nanti endnote akan muncul di situ. Jadi kita harus menentukan memang di posisi mana yang ingin kita tambahkan sebuah endnote. Jadi setelah diletakkan pada posisi yang kita inginkan, jadi sisa kita pilih di menu references, jadi insert citation. Jadi cara menambahkan endnote itu kita masuk dulu ke insert citation, kita klik, lalu go to Mendeley. Jadi kita sisa pilih jurnal atau buku apa yang ingin kita jadikan sebuah endnote. Jadi saya misalnya pilih Big Book Biologi. Saya pilih Big Book Biologi. Jadi setelah kita memilihnya, sisa kita keep atau menu kutip 2 yang ada di atas, menu kutip 2. Jadi muncul akan angka 1, akan muncul di sini. Jadi endnote itu formatnya seperti ini. Nah, endnote. Jadi format endnote itu bisa berubah sesuai dengan style yang kita tentukan. Lalu bagaimana cara menentukan style? Nah, jadi stylenya itu bisa kita lihat di menu ini, style, masih di references. Jadi bisa pilih di sini. Kita pakai model seperti apa. Jadi saya akan mengubahnya menggunakan Modern Humanity Research Association 3rd edition. Jadi edisi ketiga research penelitian. Jadi yang tadi menerapkan nama penulis serta buku serta tahunnya, sekarang hanya menyediakan angka 1 sebagai simbol, tetapi akan ada tambahan di bawahnya keterangan bukunya, keterangan angka 1 tadi. Jadi di bawah akan tertambah footnote. Jadi begitu secara otomatis endnote dan footnote akan bertambah di karya tulis ilmiahnya kita dan sesuai dengan aturan yang tersedia. Jadi lalu bagaimana? Jadi kalau misalnya kita menambahkan lebih lagi, kita tambahkan lagi endnote dan footnote yang lain, misalnya kita tambahkan lagi di akhir paragraf setelah kata peserta tadi kita tambahkan go to Mendeley lagi, saya pilih Big Book Fisika. Contoh soal lah, pembahasan contoh soal. Jadi jadi dia akan bertambah menjadi angka 2, lalu bertambah di footnote-nya. Jadi secara otomatis akan bertambah di lembar yang sama. Jadi kalau misal bagaimana cara kita membuat sebuah daftar pustaka otomatis. Jadi untuk membuat daftar pustaka, enter dulu, kita ketikkan daftar pustaka. Kita bold, Ctrl B, Ctrl E agar di tengah. Lalu enter lagi, Ctrl E, Ctrl B. Jadi caranya itu kita hanya mengklik insert bibliografi. Jadi untuk menambahkan sebuah footnote
atau untuk membuat daftar pustaka secara otomatis, yang footnote dan endnote tadi kita mengotak-atik rananya insert citation dengan style human, style preferensinya. Kita bisa hanya dengan insert biografi. Jadi kita hanya pilih insert biografi, secara otomatis akan yang buku tadi yang kita jadikan endnote dan footnote secara otomatis akan tercatat di daftar pustaka. Jadi kita tidak usah terlalu berbelit-belit untuk itu. Dan juga baiknya telah tersusun secara alfabet. Jadi dari A, B, C jadi sudah tersusun. Jadi sisa kita rapikan sesuai dengan formatnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kali ini. Sekian dan jangan bosan-bosan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.